Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan baca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, khususnya nikmat Islam, ibadah, nikmat yang paling mahal, berharga, masih Allah berikan kepada kita. Juga nikmat iman, lain juga nikmat yang kita diberikan oleh Allah, turunkan Al-Quran, turunkan Rasulullah, yang kita juga syukuri semua. Ya, Allah turunkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita bersyukur telah dijadikan hamba yang paling saat dipanggil kita dipanggil dalam keadaan iman dan keadaan Islam. Amin ya rabbal. Salawat dan salam adalah disampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga umat setia di jalan terang beliau hingga hari kiamat. Semoga istiqomah itu sunnah beliau di hari kiamat, kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat beliau, kita bisa masuk surga Allah. Amin ya rabbal. Sekarang kita masuk dalam episode kedua kaji hakikat iman. Pada pertemuan sebelumnya yang baru bergabung, silahkan lihat tentang hakikat iman. Nanti kita belajar ini. Karena ini fondasi agama. Fondasinya kuat, insya Allah agama kita. Kalau fondasinya lemah, maka agama kita akan. Nah, pada pengantar kemarin, sebelumnya kita sudah bahas tentang pengantar secara umum, ya, bagaimana pelajaran hakikat iman itu akan menambah kekuatan iman. Pada hari ini kita masuk kepada pengantar kenapa kita mesti belajar tentang hakikat. Tujuannya kita belajar biar tambah semangat. Ya, tujuan pertama kita belajar tentang hakikat iman ini, kalau kita sudah tahu, supaya apa? Supaya kita bangga menjadi seorang beriman atau seorang muslim. Jadi bangga. Bangga bukan untuk sombong, tapi bangga untuk keyakinan. Izzah dalam bahasa agama namanya izzah. Kita punya izzah. Makanya beragama itu mesti bangga kita jadi orang yang beriman. Bangga menjadi orang muslim. Maka dalam mau dikatakan isyhadu bi anna muslim. Saksikan oleh kalian semua kami adalah orang-orang yang muslim. Isyhadu. Saksikan. Makanya kita disuruh bersyahadat. Syahadat itu artinya dipersaksikan orang, kita orang nggak boleh disembunyikan iman itu. Orang harus tahu kita orang beriman. Orang harus tahu kita menjadi orang muslim. Makanya kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah artinya apa? Kita mengiklankan diri, memproklamirkan kita bahwa kita ada orang bangga gitu. Karena tahu banyak selama ini orang merasa nggak bangga di orang beriman, malu ngaku beriman. Malu kalau ketemu nggak mau ngomong salam, menyampaikan salam, malu. Malah selamat pagi, selamat siang, sore, malam, lagi, good morning, malu mengucapkan salam. Kenapa? Ya kan? Nggak ini deh, nggak pede dia. Takut kalau aku nanti salam dibilang aku alim kali, atau nanti orang nggak begitu. Beda. Dengan kita mengucap salam, orang tahu kita orang beriman. Bagi wanita, dia nampakkan keimanannya. Dia pakai jilbab, dia pakai pakaian muslim, menunjukkan dia orang beriman. Ya, itu simbol-simbol keimanan. Ya jangan disembunyikan. Kita harus nampakkan. Orang harus tahu kita. Ya, termasuk juga kita buktikan dalam bentuk akhlak juga nanti bahwa kita orang beriman. Kalau juga nggak mau menyebut kata Allah, bisa mengatakan Tuhan. Tak mau menyebut Allah. Boleh menyebut Tuhan, tapi Allah Tuhan sebesar. Allah harus begitu. Menunjukkan kita orang beriman. Ada orang beriman yang menyebut Allah. Ya walaupun di zaman Islam awal-awal dulu ada juga orang menyebut Allah ya, bukan orang. Tapi sekarang pakai kalau kita menyebut Allah, menunjukkan kita orang. Asal janji insya Allah beriman, tapi insya Allah yang benar, jangan insya Allah yang nggak benar. Nah, kadang-kadang orang karena udah banyak nggak benar insya Allah, ketika kita bilang insya Allah, jangan pakai insya Allah gitu.
Ya kan? Jadi jangan kita tidak. Begitu kita bilang insya Allah, itu janji yang benar. Itu doa dan janji. Doa supaya Allah memudahkan apa yang kita janjikan. Yang kedua kita berusaha karena itu janji. Insya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar enggak? Allahu Akbar. Ini apa itu? Simbol-simbol keimanan, simbol-simbol itu pasti kita tahu. Orang tahu bahwa kita adalah orang yang beriman. Banggalah jadi orang beriman. Jadi kalau kita tahu nanti hebatnya iman itu kita bangga gitu. Enggak akan kita suka. Paling gampang Pak ngecek orang beriman Pak begitu. Assalamualaikum. Dia bilang. Orang jawab orang muslim. Di bus tempat orang pasti pacip. Alhamdulillah. Jelas. Jangan pacip. Diam. Dalam hatinya nggak bisa. Supaya orang menjawab. Karena itu bagian dari syiar. Alhamdulillah. Maka kita yang mendengarnya apa? Ya rahmatullah. Terus kita jawab lagi. Waalaikumsalam. Sudah balakum. Ada jawab itu. Jadi jangan bersih jawab. Ke masjid kita nampakkan. Kenapa kau nggak ke masjid? Takut dibilang alim, takut dibilang orang soleh. Kok takut dibilang orang soleh? Kenapa nggak ke masjid? Ya Ustaz, amalnya kan harus ikhlas. Kalau ikhlas kan nggak boleh ditengok orang. Jadi supaya jangan nampak orang aku sholat, aku di rumah sendiri. Itu perempuan. Laki-laki nampakkan dia orang miskin. Ya itu masjid. Ikhlas itu bukan di situ. Ada amal yang harus dinampakin sama orang lain. Amal-amal yang wajib Pak, itu harus nampak sama orang lain. Itu kita harus terima. Puasa Ramadan, ya. Terus kenapa kita puasa? Ramadan di puasa. Tapi kalau puasa sunat boleh kita sembunyikan. Yang sunat boleh disembunyikan. Kecuali amal-amal yang memang sunat, tapi kita harus nampakkan. Sholat Id itu memang harus syiar. Yang sifatnya syiar, yang sifatnya fardu wajib ya harus sunat. Sunat kalau syiar nampakkan sama orang lain. Tapi kalau yang sunat-sunat selain syiar dan apa, kita harus sembunyikan. Begitu ikhlas kan. Sholat sunat, itu dianjurkan sebaiknya sholat sunat di masjid, di rumah. Supaya orang lain nggak tahu. Puasa sunat. Karena Rasulullah itu kalau puasa itu rambutnya di apa namanya dikasih minyak, biar nampak dia seger. Bahwa dia seolah-olah sudah tidak puasa, dia puasa. Bahkan kalau diundang orang makan, buka puasa. Jangan kita tolak, maaf ya saya puasa, jadi gak ikhlas nanti. Buka puasa, dapat pahala 2. Pahala buka puasanya menyenangkan orang yang mengundang, pahala kedua kita puasa. Jadi gitu. Jadi kalau yang sunat-sunat sembunyikan. Tapi kalau yang wajib-wajib yang fardu, perempuan pakai jilbab ya nampakkan, itu syiar, itu juga bagian dari kewajiban. Kenapa nggak pakai jilbab? Supaya jangan dibilang soleh. Pakai jilbab kan harus ikhlas, iya. Ada urusannya. Ikhlas jilbab yang lainnya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau yang wajib-wajib, yang sunat tapi juga syiar, orang senang. Puasa, maksudnya sedekah. Sedekah kalau syiar boleh dapat terang-terangan. Sirron wa alaniyatan boleh nggak ada masalah. Itu kudus sedekah ni'mahi ketahui. Ya dalam surat 2 ayat 217. Kalau kau sedekah kau nampakkan bagus. Wa in tukhfuha kau sembunyikan. Kau berikan kepada orang kafir. Wa tukhal fuqara fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik buat kamu. Jadi ada sedekah yang harus nampak orang lain. Tetap ikhlas itu. Dibalik perintah. Jadi iman itu harus bangga dari orang yang bangga di sini bukan mau sombong, tidak. Tapi bangga bahwa kita menjadi orang yang orang yang beriman kepada Allah. Ya itu yang pertama supaya kita bangga. Ya itu dalam Al-Quran disebut Pak, dia dalam surat ke 3 ayat 139. Harus bangga itu orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa lemah. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Orang beriman itu jangan merasa lemah, harus pede. Wala tahzanu, jangan kau merasa sedih. Wa antumul a'launa, sungguh kau adalah orang yang tinggi. A'launa paling tinggi di hadapan Allah. In kuntum mu'minin, jika kau orang beriman. Jadi kita orang yang mulia di hadapan Allah. Masa orang mulia enggak bangga? Mulia di hadapan Allah. Bangga dong. Tapi bukan untuk sombong, lain bangga, lain sombong.
Jadi sombong nggak boleh, jadi bangga harus bangga sebagai orang yang berilmu. Karena kita orang yang paling, jadi saya bahas itu orang paling kaya di alam semesta. Kalau kita orang ini, wa antum a'launa in kuntum. Terus kedua, kita belajar nih supaya makin semangat kita dalam berislam. Semangat, jadi kita belajar semangat. Bukan hanya bangga, tapi semangat. Nampak gairah keimanan kita tuh nampak. Sholat semangat. Kenapa? Banyak orang sekarang sholat nggak semangat, Pak. Mau sholat aja bawaannya, aduh wajahnya, sholat dulu ya. Agak bukanya. Kadang buka orang yang happy beragama, happy baca Quran, semangat baca Quran, semangat bersedekah, semangat sholat, semangat menjalankan. Kenapa? Ya karena hebatnya agama ini, makanya kita semangat. Jadi kalau ada orang sholat lemes, ibadah lemes, beragama lemes, itu menunjukkan dia tidak sadar bahwa dia menjadi orang yang paling kaya di alam semesta. Kalau dia orang baik. Wa antumul a'launa, kata Allah dalam surat yang kita bahas, surat 3 ayat 139. Tahu orang yang paling mulia, kenapa kok tidak bagus? Semangat kita dalam berislam, makin hebatnya agama kita. Jadi bukan agama kaleng-kaleng nih Pak, bukan. Ini agama hebat. Jadi harus semangat dalam berislam. Jadi dan kita mesti harus tahu hebatannya seperti apa. Kita dalam surat apa? Surat 3 ayat 64 itu. Ya, jadi kita harus bersemangat dalam beragama Islam. Ya, jadi inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi pada agama Islam. Kita agama ini. Jadi gitu. Ya, jadi harus kita bangga. Ya, jadi begitu. Itu surat ke. Jadi harus semangat dalam berislam, tidak main-main lagi. Tidak. Yang ketiga adalah kita optimis dalam kehidupan. Orang beriman itu selalu optimis, Pak. Optimis itu artinya apa? Bergairah dalam kehidupan. Optimis. Lawannya pesimis. Putus asa, pesimis. Makanya kalau ada orang beriman yang lemes, yang tidak optimis, yang putus asa, itu sebenarnya imannya nggak ada. Kita katakan nggak ada. Karena orang beriman itu tidak pernah putus asa dalam kehidupan. Karena orang putus asa itu sifat orang kafir. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Malah dalam surat ke-12 dikatakan orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Orang beriman itu selalu optimis dalam kehidupan. Optimis, yakin, pede. Begitu. Itu kalau orang itu kalau mengerti tentang iman, kalau enggak ya gitu kan. Maka kita ajarkan dulu sama anak kita. Nah, orang beriman itu harus pede. Gitu. Harus optimis. Lihat dalam surat apa? Surat 12 ayat 87. Dia optimis. Hanya orang-orang kafir. Dalam ayat itu katakan hanya orang kafir yang tidak pede dalam kehidupan. Ya gimana mereka mau pede orang matinya pun nanti akan mati. Mati nauzubillah gitu. Seperti iman. Ya. Jadi kita harus optimis dalam kehidupan. Pertolongan Allah, optimis akan Allah menolong kita. Ya, dalam Allah dikatakan Allah pasti akan menolong orang-orang beriman. Ya, jadi ya, karena haqqan alaina nunjil mu'minin. Ya, kewajiban bagi kami kata Allah untuk menolong orang-orang beriman. Jadi kita selalu optimis. Kenapa? Gimana kalau optimis kalau Allah selalu akan menolong orang beriman? Gitu. Allah akan menolong kita orang beriman. Jadi kita akan optimis terus kan? Kita selalu ditolong. Ya, doa kita dikabulkan, ditolong, dimudahkan kehidupan kita, diberi ketenangan hati kita. Matinya kita akan di husnul khatimah. Setelah mati kita dapat nikmat kubur. Di akhirat kita diberi kemudahan menghadapi huru hara kiamat. Bahkan nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan. Itu kan itu yang mau kita akan terus optimis. Jadi orang beriman selalu ada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah ingkari janji. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, selalu kuat dan tegar menghadapi ujian kehidupan. Orang beriman itu tegar dalam kehidupannya, Pak. Kuat. Jadi kalau ada orang yang tidak kuat menghadapi ujian, yang menunjukkan apa? Imannya lemah atau tidak beriman. Jadi kalau kita mau melihat diri kita atau orang lain, ini sebagai pelajar, coba kita, apakah imannya kuat atau enggak? Lihat aja ketika menghadapi ujian kuat. Kalau dia kuat, berarti imannya hebat. Kalau dia tegar, kena musibah, tetap tegar, tidak goyang, tidak jatuh, tetap dia kuat.
Ujian apa belum? Suaminya kawin lagi, dia tua, begitu itu. Bukan saya nyuruh bapak kawin lagi, bukan. Saya kalau ada suami kawin lagi langsung tumbang, langsung seperti gimana? Diuji apa jabatan tetap kuat, nggak goyang, nggak tumbang. Ya, diuji wanita juga kita nggak goyang. Ini baru diuji perempuan seksi sudah goyang. Astagfirullah gitu kan. Oke, jadi gitu. Kuat dengan coba lihat surat 2 ayat. Ayo. Salah kan ya? Ayat 300. Surat 3 ayat 200 terbalik. Mana ada surat ayat 300 ya? Terbalik, ketik salah ketik. Surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sabarlah kamu terus, tingkatkan kesabaranmu. Ya, jadi gitu. Warabitu berjaga-jaga kamu selalu. Wattaqullaha, tetaplah bertakwa la'allakum tuflihun, pasti menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Jadi gitu. Selalu kuat menghadapi ujian. Orang beriman itu gitu. Kalau nggak kuat berarti belum beriman atau kurang iman. Gampang. Itu mobil Pak, memang nggak kelihatan mobil yang hebat itu Pak, ya. Karena iman itu di dalam. Kita tahu mobil itu cc-nya bagus kan ketika tanjakan. Ya, kalau jalan tol, jalan mulus, mobil itu jalannya bagus ya cc berapa? cc 1000 sekian dengan cc 5000. Kalau jalan bagus ya satu kalian. Tapi kalau lagi tanjakan, apalagi medannya off-road gitu kan, itu yang bagus-bagus akan tetap bisa. Tapi kalau yang odong-odong, ya mobil kaleng-kaleng baru kelihatan gitu, nggak bisa naik lah. Iman tuh gitu, nggak kelihatan, tapi begitu dipuji baru nampak keimanan. Gimana orang nggak kelihatan Pak dalam bentuk normal, begitu dipuji baru nampak keimanan. Ada orang kelihatan rajin ibadah, ya, tapi begitu diuji tumbang. Ada orang yang kelihatan ibadahnya pas-pasan, tapi dipuji dia kuat. Ini justru yang pas-pasan itu ibadahnya lebih hebat. Coba apa lihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu anak muda, tangguh, remaja lah bahasa gitu. Sekitar 20-an umur, muda lah. Ya, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Orang muda, tapi apa? Imannya kuat. Diabadikan dia bukan profesor, dia bukan doktor, dia bukan ahli agama, tapi mereka bertahankan dengan keimanan. Mereka pertahankan imannya sampai mereka diabadikan dalam Al-Quran. Anak muda diabadikan dalam Al-Quran. Saking apa namanya? Saking hebatnya iman. Mudaannya mereka berat sekali. Ya. Jadi dalam Al-Quran banyak mengabadikan anak muda. Jadi kelihatan muda tapi nggak dibilang mereka ahli agama, nggak dibilang ulama mereka, nggak dibilang mereka orang yang apa namanya rajin ibadah, nggak kelihatan. Dibilang orang beriman masih muda, namanya anak muda kan? Bagaimana? Tapi imannya kuat, dia jaga iman, nggak tergoda dengan dalam kisah Ashabul Kahfi. Mereka kan kalau nggak mereka ditangkap, jadi bunuh mereka. Dan mereka mengasingkan diri, akhirnya Allah selamatkan dalam bulan. Jadi keimanan itu nggak nampak Mbak di dalam. Kelihatannya saat apa? Saat diuji. Jadi gitu. Ya, jadi jangan sampai kita balik gitu. Itu kan rajin ibadah gimana cetek, nggak boleh. Ya, kita nggak boleh gitu. Ya, tetap kita menghargai semua orang. Nah, yang berikutnya yang ke-5, nah ini orang beriman itu selalu prasangka baik. Jadi kita belajar ini selalu baik kepada Allah maupun kepada keadaan maupun kepada manusia. Coba dari mana? Hanya orang beriman yang bisa begitu. Jadi dengan gunanya kita belajar ini akan selalu prasangka. Makanya dia jadi optimis. Karena selalu prasangka baik jadi selalu optimis. Bukan hanya kepada Allah dia prasangka baik, kepada peristiwa. Dia prasangka baik itu ada 3. Pertama kepada Allah itu pasti. Yang kedua prasangka baik kepada peristiwa alam. Kejadian, oh prasangka baik, walaupun tak enak. Yang ketiga apa? Kepada manusia. Jadi kita harus selalu prasangka itu hanya orang beriman. Jadi makanya orang beriman itu karena selalu prasangka baik pasti akan tenang. Maka salah efek orang beriman itu akan selalu tenang. Kenapa? Selalu prasangka
Dalam bahasa kerennya positive thinking dan positive feeling. Bukannya positive thinking tapi positive feeling. Prasangka baik dan perasaan baik. Orang biar nggak enak. Kenapa? Karena orang beriman tuh dia semua yang Allah tentukan dia yakin ada satu kebaikan. Nggak ada satupun yang Allah tentukan kecuali kebaikan. Makanya prinsip orang beriman tuh Rabbana ma khalaqta hada batilan. Langsung kayak ya Allah, tidak ada yang sia-sia Kau ciptakan di seluruh alam semesta. Nggak ada yang sia-sia. Kita lihat dalam surat ketiga ayat 191. Ya, jadi gitu. Rabbana ma khalaqta hada batilan. Tidak ada yang Kau ciptakan yang sesuatu yang batil. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Jauh dari hal-hal yang tidak patut disadarkan. Fakina adzaban. Jauhkan kami dari azab api neraka. Jadi orang beriman itu selalu. Jadi prasangka baik kepada apa tadi? Apa yang Allah takdirnya. Walaupun tak enak pasti baik. Karena bahasa baik tidak baik itu bahasa manusia, Pak. Bahasa Allah semua baik. Manusia ada yang bilang ini baik tidak baik. Kenapa? Ya menurut ilmunya kalau yang enak dibilangnya baik. Kalau tak enak baik. Bagi Allah enak tak enak baik. Bagi Allah. Makanya Allah itu karena Allah Maha baik walaupun tak enak tetap itu baik. Bagi kita selalu prasangka baik. Makanya dalam hadis itu dikatakan sahih hadis ini. Ajabal li amril mu'min. Betapa mengagumkan urusan orang mukmin. Ya. Inna amrahu kullahu baik. Bagi orang beriman seluruh urusannya baik. Walaisa dzalika illa lil. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali bagi orang mukmin. Apa? Apabila ditimpa kebaikan, dia bersyukur, maka khairan. Tiba kebaikan, dia bersyukur, itu baik. Apabila dia ditimpa keburukan, dia sabar, itu pun baik. Jadi orang beriman itu semuanya baik. Karena semua yang Allah tentukan pasti baik. Semua takdir Allah yang Allah tentukan kepada kita itu adalah baik. Di dunia ini apa aja? Miskin itu baik atau enggak baik? Kalau manusia miskin itu enggak enak, karena enggak enak dia bilang enggak baik. Tapi kalau dalam ilmu Allah, dengan kemiskinan itu kita bisa, mungkin kita dengan kemiskinan kita makin dekat dengan Allah. Dengan sakit kita makin dekat dengan Allah. Dengan ditimpa musibah kita makin banyak ibadah. Itu kan baik. Makanya sekarang merasakan baik apapun dia. Maka dalam Al-Quran itu dalam surat 2 ayat 216 wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Boleh jadi kau tak suka sesuatu. Itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi yang kau suka tak dikasih oleh Allah. Kenapa? Wa huwa syarrun lakum, karena dia buruk. Jadi Allah tak kasih kamu karena itu buruk bagimu. Kenapa ujung ayat ini? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat 2 216. Allah Maha tahu, kita enggak. Maka mulai sekarang apapun yang menimpa kita, enak tak enak, semuanya baik. Kenapa gitu Ustaz? Kok kita berdoa belum dikabulkan? Itu baik, karena kalau dikabulkan cepat, kalau tidak bersyukur. Banyak apa saja. Ya. Jadi semua yang Allah tentukan itu adalah kebaikan. Karena Allah Maha. Mulai sekarang apapun Pak. Ini kan karena Allah sembunyikan aja yang gaib. Kalau Allah nampakkan, oh iya ya, pasti kita bilang begitu. Betul. Contoh, Nabi Musa ketika belajar sama Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir mengatakan enggak kuat kalau belajar. Karena Nabi Musa ini orang yang cerdas, dia selalu berpikir rasional. Dia selalu berpikir zohiriyah. Apa yang nampak saja. Rasional zohiriyah. Makanya Allah perlu mengajar Nabi Musa ini dengan Khidir yang ilmu jauh lebih hebat daripada Musa, dan Khidir ini ilmunya jauh ke depan. Hal-hal yang gaib Allah berikan kepada beliau, yang tidak Allah berikan kepada Musa. Makanya begitu pertama kali disuruh belajar sama Nabi Khidir, kata innaka lan tastati' ma'iya sabr. Enggak kuat kau belajar sama Musa. Karena kau selalu melihat apa itu dengan hal yang nampak, dengan akal yang rasional. Enggak kuat aku enggak kuat. Ya, tes. Syaratnya jangan nanya kau. Jangan nanya itu maksudnya jangan protes, jangan kritik, pokoknya terima saja. Oke, boleh. Baru naik apa? Naik sampan. Ya, udah naiknya gratis, dibocorin pula lagi. Bini orang kecil dibocorin ini kita nih. Belum apa kena protes Musa karena pakai akal. Bagi Nabi Musa, bocorkan kapal itu tidak
Tidak bagus, merusak. Masa udah menumpang gratis milik orang miskin, dibocorin. Protes. Apa kata Nabi? Kan betul gue bilang. Ya gitu. Kau nggak? Alam akul innaka lan tastati'a ma yasabra. Kan? Karena nggak tahu yang lain, nggak tahu masa depan. Protes. Kedua apa lagi? Dibunuhnya anak kecil. Protes. Oh, ini apa protes lagi? Apa-apaan Nabi Khidir ini anak kecil, nggak bersalah, nggak berdosa. Kau bunuh, nggak betul kau ini. Nah, itu bahasa kita, kan? Nah, kenapa lagi kata Nabi Khidir? Alam akul laka innaka lan tastati'a ma yasabra. Lebih keras lagi. Ngomong kalau tadi alam akul laka, nggak pakai laka ini. Alam akul laka itu udah alam akul laka tuh agak keras. Makanya ayat itu hebat. Nabi Khidir pertama alam akul saja. Tidakkah aku sudah ngomong? Tapi yang kedua alam akul laka. Bukankah aku sudah benar-benar kasih tahu kau? Oh, begitu ya. Innaka lan tastati'a ma yasabra. Enggak kuat kau belajar. Nah, udahlah kalau gitu. Kalau ketiga kali aku nanya, udah kita. Apa lagi? Udah masuk ke kota, udah ada orang tuh kehabisan makanan, minta makan gak ada yang ngasih, minta bertamu gak ada yang mau menerima tamu. Tiba-tiba ada rumah yang mau rubuh, malah didirikan sama dia tanpa minta, tanpa apa? Tanpa bayar. Protes lagi Nabi Musa. Itu aja Pak. Jadi banyak kita pikir kita nggak tahu, karena Allah sembunyikan yang gaib itu. Tapi begitu dinampakkan, begitu dikasih tahu Nabi Musa, lihat bocor ini, lihat efek kebaikan. Gara-gara dibocorkan, selamat orang miskin. Kalau nggak dibocorkan, ya diambil sama penguasa laut itu perompak-perompak. Ini anak kalau nggak dibunuh kecilnya, dia akan mengkafirkan kedua orang tuanya. Kan bagus Pak. Anak ini kecil, dibunuh Allah. Dibunuh sama perintah Allah kepada Nabi Khidir untuk bunuh. Supaya apa? Si kecil ini Islam 3 dia menyelamatkan bapaknya, menyelamatkan ibunya, menyelamatkan dirinya sendiri. Pilih mana? Anak itu besar, bapak emaknya kafir. Kedua dia kafir juga. Dia benar. Yang ketiga, ya kalau dia udah kafir, dia kafirkan orang lain, itu bahaya. Allah matikan dia masih kecil. Dengan mati masih kecil, anak kalau mati masih kecil apa? Masuk surga. Yang kedua apa? Orang tuanya selamat. Yang ketiga, Allah ganti anak itu dengan yang lebih baik. Kan itu kan sayangnya Allah. Jadi kalau yang gaib dinampakkan sahabat, maka semua keputusan Allah pasti terbaik buat hambanya, walaupun tidak enak. Makanya kita orang beriman, terus sekarang prasangka baik. Apapun Allah berikan prasangka baik. Ya Allah, ini yang terbaik Allah berikan. Walaupun aku nggak enak, baik Allah. Kalau itu orang beriman. Kalau yang enak, kita bersyukur. Kalau yang tak enak, kita sabar. Jadi gunanya kita belajar ini Pak, jadi kita akan selalu selalu optimis dan juga selalu prasangka baik. Kalau orang prasangka baik punya 3. Satu, hatinya akan tenang. Orang prasangka baik pasti akan tenang. Selama ini kan kita bikin stres itu gara-gara kita enggak prasangkanya kok begini, gitu. Orang prasangka baik hatinya pasti tenang, jauh dari stres. Yang kedua, orang prasangka baik itu pasti akan optimis. Jadi kalau kita prasangka baik kan optimis, nggak apa-apa ini pasti Allah akan optimis, nggak akan. Nah, kita optimis. Ya, yang ketiga, orang yang prasangka baik itu hidupannya pasti akan apa? Pasti akan selalu bahasa kita bergairah. Ya, nggak ada lemes, nggak ada apa, nggak ada sedih, nggak ada apa, selalu bergairah. Itu lain aja dia orang beriman. Makanya pantas orang mengatakan nggak pantas orang beriman itu sedih, nggak pantas orang beriman itu merasa rendah, nggak pantas orang beriman itu merasa stres. Bahkan kalau kita sering stres, jangan-jangan iman kita kurang. Nah, kita belajar. Mari kita terus belajar semangat ini. Insya Allah kalau udah belajar ini, saya bilang tadi, kita akan bangga, akan semangat dalam berislam, bangga dalam Islam, semangat berislam, optimis, ya, jauh dari akan gembira selalu. Terakhir akan selalu prasangka baik. Hati kita akan tenang. Insya maka ikuti terus belajar ya, tentang hakikat iman. Di pertemuan berikutnya kita belajar tentang apa makna iman. Bagaimana apa sebenarnya makna iman itu? Biar kita bisa deteksi kita Pak. Oh saya sudah beriman. Ya, maka hadir terus soal pelajaran kita. Mudah-mudahan pada sesi ini ya kita akan tutup sebentar lagi. Mudah-mudahan kalau pada sesi berikutnya kita akan lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan Allah bermanfaat bagi semuanya. Allah jaga iman kita, Allah jaga keluarga kita, Allah satukan kita di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita tutup ngaji kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.